Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai kalkulus, yaitu integral dan teknik integral. Ya, sebagaimana kita tahu, integral merupakan suatu objek matematika sebagai luas atau generalisasi suatu wilayah. Lihat ya di sini. Selanjutnya, integral itu terbagi jadi dua kan, integral tertentu sama integral tertentu. Substitusi integral tertentu, ini rumusnya ya. Terus ini rumus umum integral tertentu untuk integral fungsi khusus dan fungsi ascendant, integral trigonometri juga. Terus ini integral parsial, ini integral fungsi rasional, ini yang fungsi rasional juga contohnya, ini juga yang contoh kasus dari akar-akar real yang sama. Ini kemudian fungsi inverse trigonometrinya ya, integrasi rumus reduksi. Nah, selain itu, karena kita langsung bahas soal aja kali ya mungkin. Jadi nanti langsung penjelasan soal. Kita buka bagian ini. Nah, di sini udah kelihatan kan contoh dari soal integral tertentu. Di sini ada integral 2/9 sin 7t plus 7 tambah 4/7t plus 9 tambah 14 pangkat t tambah 16 5t tambah 4 tambah 10 eksponen pangkat min 4t tambah 7 dt. Ini kita uraikan satu-satu ya. Sebenarnya ini bisa langsung juga. Kalau udah hafal konsep sih bisa langsung aja. Ini kan gampang nih ya, 2/9 ya udah keluarin gitu. Terus ini tinggal di integralin dari sin 7t plus 7 itu. Jadi kan sin 7t plus 7 diintegralin itu jadi 1, jadi min 1/7 cos 7t plus 7 tambah C1. C1 ini buat konstanta ya. Terus ini hasilnya, terus ini juga nih buat yang integral ini tuh masuk ke bagian ini. Nih, bagian contoh yang ini. Yang integral A per bx plus k sama dengan A per b ln bx plus k. Sini ya. Nah, kelihatan kan? Sama ya. Ini kita misalkan aja U-nya itu buat penyebutnya ya. U-nya itu 7t plus 9, terus DU sama dengan 7t, 7 dt, 1/7 DU sama dengan dt. Tinggal diintegralin. Ini kita pisahin ya, si 4/U. Kenapa 4/U? Soalnya ini kan nih 7t plus 9 itu U kan. Terus kali 1/7 DU tuh dari sini yang sama dengan dt nih, ganti. Terus ini masukin, tinggal diintegralin dari integral 1/U dari sini, integral 1 per dx jadi ln x itu ya. Udah hasilnya ini, tinggal dikembaliin lagi ke semula. Terus yang ini integral 14 pangkat t dt jadi 14 pangkat t per ln 14. Ini juga sama dari sini nih, dari
nah dari sini nih, yang ini sama konsepnya kok, tinggal diikutin aja. Terus yang selanjutnya itu integral 6 ln 5t plus 4 dt. Terus tinggal masukin, ini ada cara pertama itu tinggal dimasukin ya, dari yang rumus integral 6 ln nih, dari sini nih, konsepnya dari sini. Kalau misalkan mau langsung masukin boleh, kalau misalkan mau diuraikan kayak gini juga boleh. Jadi misalkan U sama dengan 5t plus 4 ya, terus du sama dengan 5 dt, diturunin, terus jadi biar sama dengan dt, 1/5 du sama dengan dt. Terus tinggal dimasukin sini, ini gak ada salah koreksi ya, jadi langsung masuk ke sini aja. Ini rumusnya kan 6 dalam kurung U ln U min U plus C. Tinggal masukin si U nya apa, si U nya 5t plus 4 ln, ini juga tinggal masukin, ini tinggal masukin lah ya, udah kalian juga paham, tinggal masukin. Jadi ini kan nanti hasilnya jadi 6 kali U ln U min 6U plus C kan, 6 apa sih, 6C itu sama apa ya, C aja lah ya, kita anggap C soalnya nanti nilainya konstan juga. Terus ini tinggal hasilnya ini dikalikan, boleh enggak dikalikan juga boleh. Di sini integral 10 eksponen min 4t plus 7. Ini juga sama, 10 nya kita kedepanin, terus jadi integral ini. Terus habis itu rumus eksponen nih di sini nih. Integral eksponen A pangkat x plus b dx sama dengan 1/a a plus ax plus b. Nah sini nih tinggal turunin sih kan, lihat nih, si pangkatnya itu nanti jadi pernya. Sini si pangkat yang di depan x itu jadi per dari si nilai si e nya, si eksponennya gitu. Nah ya kan, 10 per 4, jadi min 5 per 2 pangkat E min 4t plus 7 tambah C5, sehingga nanti ini hasil akhirnya ya min 2 per 23 min 2 per 63. Ini tulis ini juga, ini juga selesai. CT itu C total ya, maksudnya konsep total dari C1, C2, C3, C4, C5. Tapi kalau misalkan kalian nanti pas kuis nih ya, buat menghemat waktu mah kalian harus udah hafal sih konsepnya, jadi ini tinggal diturun tinggal integralin ya konsepnya apa. Ini berarti kalau diintegralin jadi cos langsung, terus ini kalau diintegralin berarti nanti jadi 2/9 dikali dari ini kan 1/7, jadi 2/9 kali 1/7, terus langsung ke sini juga langsung. Ini sebenarnya bisa langsung kalau misalnya kalian udah hafal konsepnya. Terus yang kedua ini soalnya nih metode substitusi ini di sini metode substitusi tak tentu ya. Kenapa disebut tak tentu? Soalnya di sini nggak ada batas atas batas bawahnya kan. Jadi nanti konsep ini berlaku. Nah, di sini ada si 2x pangkat 7 tambah 9x pangkat 14 kali 42x pangkat 6 tambah 27 dx. Berarti ini nanti dimisalin. Kenapa dimisalin? Soalnya ini tuh merupakan turunan dari ini. Kalau misalkan kita lihat dari sini nih, nah si u nya itu kan 2x pangkat 7 tambah 9x, terus du sama dengan ini, terus berapa hasilnya, berapa du gitu, biar jadi hasilnya sama kayak ini, turunan ini. Berarti nanti jadi segini kan, tuh 3 du. Berarti nanti integral u pangkat 14 kali 3 du dari sini, 3 nya dikedepanin, u pangkat 14 du, terus diintegralin kan berarti jadi 1/14
ditambahkan ini pangkatnya ini segini, terus nanti tinggal masukin deh 1/5 jadi segini. Terus buat yang ini metode substitusi buat apa yang punya batas atau yang bagian integral tentu ya. Integral tentu berarti ini kan batasnya dari 0 sampai V/2. Berarti ini 2 cos 2V cos ini lah ya. Kita lihat nih yang di dalam kurung atau yang di bakal dijadiin U itu apa, siapa gitu. Berarti ini nih patokannya si sin 2T. Sin 2T itu kalau misalkan dimasukin 0 nih, dimasukin 0 kan. Jadi hasilnya U sama dengan 0. Kenapa U sama dengan 0? 2 kali 0 gitu kan. Berarti sin 0 berapa? 0 berarti kan. Terus kalau ini teta V/2, kenapa sin juga 0? Soalnya dari sini kan, ini kan sin 2V. Kalau dikali V/2 berarti coret-coret V. 2-nya jadi tinggal sin V sama dengan ini sama dengan 0 kan. Sin V itu sin 180 kan, sin 180 berarti sama dengan 0. Lanjut ke sini, kenapa ini jadi DU sama dengan 2 cos 2T 2 theta dt. Ini tuh diturunin kan konsep turunan pertemuan sebelumnya kalian pas pertemuan UTS tuh, sebelum UTS itu kan bahas turunan ya. Nah ini konsepnya dipakai di sini tuh. Jadi ini dari si U diturunin jadi DU sin 2 theta, terus ini diturunin sin turun jadi cos, terus dalam ini 2 theta turun jadi 2 kan, 2 theta. Terus ini batasnya kenapa berubah jadi 0 sama 0? Soalnya ini dari sini, dari hasil ini batas atas sama batas bawahnya berubah. Nah jadi diintegralin kan, sin cos U diintegralin jadi sin U 0 hasilnya. Kenapa? Soalnya ya tinggal dimasukin aja kan, sin 0 batasnya 0 sama batas awal sama batas bawahnya sama 0 gitu. Sin 0 itu 0, ya udah selesai. Terus ini kemudian yang contoh integral parsialnya nih. Integral parsial itu kan di sini nih ya. Integral parsial nih. Rumus integral parsial itu d u v sama dengan u dv tambah v du. Berarti nanti jadi u dv sama dengan d u v min v du, sehingga jadi u dv sama dengan u v min v du. Nah, tinggal praktekin deh ke sini. Integral ini, si ini jadi u. Kenapa si ini jadi u? Ya tinggal di ini aja sih, apa ya, konsep dari penurunan rumus gitu ya. Misalkan nanti kira-kira kayak ini ya, kayak yang ini nih sebelum ini. Ini kenapa si u-nya itu sin 2 theta? Karena ini tuh merupakan yang bakal apa ya, jadi patokan gitu. Bisa juga yang ini nih, kenapa ini kayak si u-nya jadi yang ini gitu. Si u yang ini tuh nanti kan bakal jadi patokan tuh pertama. Terus kedua, kalau hasilnya ini, hasil ini tuh merupakan turun dari ini kan sebenarnya, cuman dikali 3 tuh, ya kan. Nah juga mirip-mirip konsepnya kayak gitu. Terus ini jadi si u-nya itu kan kita pisah nih ya, jadi sama dengan 1/5 integral t kuadrat kali sin t dt tuh. Oh iya, maaf ya, saya lupa nulis si 1/5 nya, lupa, nggak saya bawa. Ini bisa ditambahin aja di sini nih, di depannya. Jadi 1/5 uv min v du, tinggal masukin ke sini. Ya di sini nih u-nya kan t kuadrat, terus du berarti turunannya kan, jadi 2t dt. Nah ini udah hasilnya, ya masukin ke sini. Berarti kalau sini dv-nya itu sin t kan, berarti v-nya itu integral dari sin t dt, itu sama dengan min cos t. Nah ini juga tinggal masukin nih, jadi t kuadrat min uv, v-nya ini kan min cos t, terus min integral min cos t v du, du-nya itu tadi ini kalau nggak kebaca
Nah, ini ya, nih DU ini itu kan 2T ya, 2T DT, ini 2T DT, mungkin takut nggak baca macamnya. Terus ini jadikan min, ya inilah udah tahu kan ya, jadi min T kuadrat kali cos T. Ini sebelumnya si 1/5 ini juga di bawah ya, harusnya di depan ini, di depan mereka nih. Jadi sebelum ini kan harusnya udah ada nih si 1/5 itu pasti di bawah kan, di depan mereka semua ini. Ya masukin aja. Terus langsung ke sini. Ini kenapa di sini ada sampai 3 kali pengintegralan parsial ya. Ya ini lihat aja di sininya nih, biar hasilnya itu nanti sampai mentok gitu, sama mentok-mentoknya sampai si DU sama dengan DT. Nah, ini sebelumnya, ini yang sebelumnya tadi nih. Kita misalin yang sebelumnya ini. Jadi U sama dengan 2T, DU sama dengan TDT, dV sama dengan cos T, V sama dengan integral cos T dt sama dengan sin T tambah C. Nah, ini kan hasilnya tuh. Hasilnya dari ini jadi UV min integral V DU. Nah, ini kan masih belum selesai tuh. Ini parsialin sekali lagi, tinggal masukin kayak sebelumnya ini, kayak 2 ini. Terus buat yang kalian tahu dan bingung yang bagian ini mana? Nah, yang bagian fungsi rasional itu lihat di konsepnya aja nih. Misalkan si kasus pertama itu kan memiliki akar-akar yang berbeda. Sebenarnya saya juga dapat dari PPT Pak Aisyah juga ya. Kalau buat akar-akar yang berbeda nih kayak gini nih. Ini misalkan yang plus 1 sama minus 1, tinggal kalian masukin aja nih, A1 per X plus 1 tambah A2 per X minus 1, pisahkan, terus ini nanti dikali silang, jadi ini ke sini, ini ke sini kan. Nah, ini nanti sama, terus ini jadi A1 tambah A2X min A1 plus A2 per X kuadrat min 1. Nah, sini tuh, di sini tinggal kita lihat konsep laginya. A1 tambah A2 sama dengan 0. Kenapa A1 tambah A2 sama dengan 0? Itu dari sini. Kalau si yang bagian sebelah kiri itu bukan sebelah kiri, iya benar, sebelah kiri. Jadi si yang X pangkat 1 itu nanti hasilnya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Soalnya di sini nih, di sini nih ya. Lihat nih, ini kan dari integral 2 per X kuadrat min 1 dx lah. Berarti si nilai A1 tambah A2 itu sebenarnya nilai dari si 2 plusnya itu, 2 plus 0 sekian. Kan ini apa ya, kayak ini nih konsep yang ini. Nah, ini kan berarti berapa tambah berapa kayak gitu kan. Ini juga sama tuh, ini juga harusnya berarti 2 tambah berapa gitu. Tapi karena nggak ada kan yang sama dengan 2, yang penambahan laginya, berarti ini sama si A1 tambah A2 nya sama 0. Terus ini si min A1 plus A2 nya sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Dari sini si nilai 2 itu. Jadi diperolehnya itu A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2. Dari A2 sama dengan 1 dari mana? Ya dari sini. Nah, ini kan kita lihat konsep di sini mungkin ya. Karena A1 tambah A2 sama dengan 0, berarti A2 sama dengan min A1 atau A1 sama dengan min A2 kan. Nah, karena ini segitu, tinggal kita ganti. Jadi kita ganti, misalkan itu si A2 nya ya, A2 nya yang kita ganti. Jadi ini sama dengan A sama dengan min A2. Terus ini mungkin kita ganti yang A1 aja kalau ya, gampang. Jadi si A2 itu sama dengan min A1 kan, berarti min A1 itu apa ya, mungkin ya bebas sih, ini mau ganti sama berapa juga, sama yang mau A sama dengan atau A1 sama dengan atau A2 sama dengan juga sama. Yang sini misalkan yang tadi itu yang si A2 nya yang mau diganti, berarti kan A1 sama dengan min A2 min A1 tambah A2 ganti, jadi si
A1 ini diganti sama min A2, jadi jadi plus kan, A2 min A2 plus A2 sama dengan 2, berarti 2A2 sama dengan 2. Nah 2A2 sama dengan 2 itu berarti A2 sama dengan 2/2 kan, 2/2 sama dengan 1 nih, jadi si A2 sama dengan 1. Terus kalau buat nilai A1 nya dari mana teh? A1 nya itu dari sini, dari si A1 tambah A2 sama dengan 0. Kita tinggal substitusi aja masukin, karena si A2 nya itu sama dengan 1, berarti si A1 nya sama dengan 1 kan. Tuh udah selesai. Nah kalau buat habis kayak gini tuh kita masukin ke rumus yang awal, rumus dari si integral fungsi rasional itu tinggal masukin deh, karena ini nih dari sini ke sini, di sini kita masukin ke sini, si A1 nya udah ketemu kan, masukin, si A2 nya juga udah ketemu kan, udah masukin, terus nanti diintegralin deh, si integral min 1 per x plus 1 dx tambah integral 1 per x1 x min 1 dx, jadi min ln x plus 1 tambah ln x min 1 terus c. Nah selesai. Terus konsepnya juga sama sebenarnya, cuman di beda bagian penyebutnya mungkin nanti agak beda penulisan akhirnya. Terus kalau buat fungsi inverse trigonometry itu kayak apa ya, misalkan ini nih buat contoh dari rumus inverse trigonometry itu nih, kita aplikasikan dari yang sini. Kalau misalkan si 3/4 nomor 2 per akar 4 min x kuadrat, berarti nanti hasilnya jadi 2 min 2 sin inverse x per 2 dari sini. Nah lalu sesuaiin aja kok, ini tuh gampang kok, tinggal ngikutin rumus, masukin kayak gini. Nah kayak gini, ini juga bisa jadi bisa juga menilai bagian ini nih. Nah itu bisa jadi 2 kalau misalkan bentuknya kayak gini, itu tinggal paling perbedaan tandanya kali ya. Kalau misalkan ini jadinya sin, kalau misalkan mau jadiin sinnya positif, kalau misalkan mau dijadiin cos nanti hasilnya negatif. Kalau ini tadinya negatif jadiin cos positif, kalau mau dijadiin sin jadi min sin negatif. Dan menyesuaikan tanda sini masukin sini yang mungkin agak bingung kali ya, 2 kali atas. Nggak bingung kok, ini sama semua konsepnya, 3 kali ikutin. Udah, terima kasih ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti kalian tanya langsung di grup aja. Maaf kalau misalkan saya ada kekurangan dan nggak bisa mengisi dat secara langsung ya. Mohon maaf, terima kasih.